Jua-jua mankam kerina orang tua kami Saitun, khususnya Saitun GBK Perumbun Kebayoran Lama. Muka sepaksana kita melakukan beanta secara virtual. Jangan hobi dengar ras-ras kita nguratisa. Mari si pegulat kurta ras kita bertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man Bandung, muka sepaksana kami RPA secara virtual, mindo kami kesah musibadia, sing kuasai usuk praten kami skala-skala, sing ajari kami guna ngangkai kebenaran firman lu, si pepan kencak ubas usuk kami, dengan pengasuh kami, melakukan cabas dulu kami si tetap wari, gelah keluhan kami, tetap berbuahkan perbahanan si mukudi. Kam si ngajari kemahandu, kam si murapisa, gelah ngasuh kemahandu, nehken ras muriken kebenaran firmandu, bagi sentudu ras suradu. Ngerana dagi kamu Tuhan, sikap kami dengkahkan firmandu, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami kertoto, ras ngatakan bujur man Bandung, haleluya, amin. Orang tua kami, Saitun si kelengi kami, firman Tuhan si jadi nas peanta bas minggu wenda, dibuat ibas Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita. Sebagai tema yang telah dipersiapkan, Yesus bagi sengkebuah pagi. Ya. Yesus desken sengkebuah benih pagi. Menjelang hari kematian Yesus, dia mulai dengan terus terang memberitahukan kepada murid-muridnya akan penderitaan yang harus dia alami. Jadi dia tidak lagi menyampaikannya secara perumpamaan, tapi dengan terus terang Yesus menyampaikan bahwa dia akan mengalami serangkaian penderitaan untuk menuntaskan misi keselamatan di tengah-tengah kehidupan manusia. Orang tua kami yang kami kasihi, menjelang kematian Yesus ada banyak peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Nah, kalau kita baca di Yohanes pasal 12, setidaknya di sana ada dua peristiwa yang hebat. Yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus pergi ke Betani, dia singgah ke rumah Lazarus. Siapakah Lazarus? Lazarus adalah orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian setelah dikubur 4 hari. Di rumah itu terjadi suatu perbuatan yang luar biasa, di mana Maria mengambil minyak narwastu yang mahal, meminyaki Yesus, dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Dan apa kata Yesus tentang tindakan Maria tersebut? Bahwa tindakan Maria itu tidak lain adalah sebagai persiapan akan penguburan Yesus. Bahkan di Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa apa yang diperbuat oleh Maria itu akan ditulis di dalam firman Tuhan dan akan dikenang tentang apa yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Jadi luar biasa.
Yang kedua, ketika Yesus dan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem, tiba-tiba orang banyak datang berbondong-bondong menyambut kedatangan Yesus. Kemudian ada yang menebarkan palem yang hijau, ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan sambil mereka bersorak-sorak dan mengatakan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sehingga orang-orang Farisi frustasi karena tidak dapat menghambat orang banyak itu. Bahkan mereka mengatakan, "Engkau tidak dapat lagi menghambat orang ini, orang-orang bahkan dunia akan mengikuti dia." Jadi luar biasa peristiwa yang dialami oleh Yesus menjelang kematiannya. Dan setelah Yesus tiba di Yerusalem, inilah yang menjadi nas PA kita. Di sana dikatakan bahwa ada beberapa orang Yunani yang ikut di dalam rombongan itu, kemudian menemui Filipus dan berkata kepada Filipus bahwa mereka ingin bertemu dengan Yesus. "Orang tua kami, sini kami, siapakah orang-orang Yunani yang mau bertemu dengan Yesus itu?" Sering disebut bahwa orang-orang Yunani yang beragama Yahudi adalah kaum proselit. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia menganut agama Yahudi. Dia percaya kepada Allahnya, Allah Israel. Dan orang-orang Yunani ini disebut kaum proselit. Mengapa mereka mau bertemu dengan Yesus? Apa yang hendak mereka sampaikan kepada Yesus? Saya percaya bahwa dari jawaban Yesus, orang-orang Yunani ini juga mau bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias yang ditunggu-tunggu? Apakah engkau juru selamat yang kami nanti-nantikan?" Sama seperti pengharapan orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias di dalam kehidupannya. Nah, kemudian Filipus dan Andreas menyampaikan maksud orang-orang Yunani ini kepada Yesus, dan inilah jawaban Yesus yang menjadi nas PA kita. Maka Yesus menjawab, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Inilah jawaban Yesus atas permintaan orang-orang Yunani melalui Filipus dan Andreas supaya bertemu dengannya. Mengapa Yesus mengatakan hal ini? Yesus tidak perlu lagi bertemu dengan orang Yunani, bahwa sebentar lagi engkau akan melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat, karena sebentar lagi dia akan dimuliakan. Dia akan ditinggikan. Dia akan menjadi pokok keselamatan setelah melalui serangkaian penderitaan yang dia alami. Jadi dia tidak perlu lagi bertemu dengan orang Yunani, karena mereka akan menyaksikan Allah akan memuliakan dia. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, di mana di sana dikatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Tiba waktunya Yesus akan dimuliakan, dan semua mulut akan mengaku dia adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertekuk karena dia adalah juru selamat. Orang tua yang kami kasihi, tapi jelas bahwa sebelum Yesus dimuliakan, sebelum Yesus ditinggikan, sebelum Yesus diberi penghormatan yang setinggi-tingginya oleh Allah, dia harus menjalani dahulu penderitaan. Dia harus melewati kematian yang diibaratkan seperti biji gandum.
Di mana tadi dikatakan dalam nas kita, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia tetap sebiji biji gandum. Enggak ada artinya. Tetapi ketika biji gandum itu jatuh ke dalam tanah, mati, tumbuh dan menghasilkan banyak buah, maka biji gandum itu sangat bermanfaat. Demikianlah Yesus mengumpamakan bagaimana kematiannya itu akan menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang. Kalau Yesus tidak mati, maka dia tetap menjadi manusia yang tidak dapat menyelamatkan banyak orang. Tapi melalui kematiannya di kayu salib, melalui penderitaan yang harus dia alami, maka kematiannya itu akan menjadi pokok keselamatan bagi semua orang percaya. Jadi kematian Yesus sama seperti biji gandum yang ditanam, kemudian tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga Yesus dibangkitkan dan dia menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang. Dan di ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Orang tua kami yang kami kasihi, apakah firman ini mengatakan supaya kita tidak menyayangi nyawa kita? Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan nyawa kita. Apakah ini bukan bertentangan? Sementara di sini tadi dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Hal ini bukan berarti Yesus menyuruh kita untuk tidak mencintai nyawa kita. Tapi firman ini ditujukan kepada orang-orang yang orientasi hidupnya hanya kehidupan saat ini. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, banyak orang rela melakukan dosa, melakukan kejahatan sekalipun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang orientasi hidupnya hanya di tengah-tengah dunia ini, maka orang-orang itu akan hidup bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang orientasi hidupnya bukan tentang kehidupan saat ini saja, melainkan orang yang orientasi hidupnya kepada kehidupan yang kekal, maka orang-orang seperti ini akan rela menderita supaya dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh Yesus. Orang yang orientasi hidupnya hanya saat ini, kemudian rela melakukan apapun demi kesenangan mereka, demi tujuan hidup mereka, maka sesungguhnya mereka lah yang akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang-orang yang orientasi hidupnya kepada kekekalan, kalaupun dia harus menderita, bahkan kalaupun dia harus kehilangan nyawanya pada saat ini karena melakukan kehendak Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan merekalah yang memelihara kehidupannya untuk masa yang akan datang. Jadi luar biasa sekali. Oleh karenanya firman ini mengingatkan kita untuk tidak pernah takut, sekalipun harus menderita, sekalipun mungkin harus kehilangan nyawa ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Orang tua kami yang kami kasihi, di bagian terakhir daripada renungan nas PA kita, bagi Nina Dai Temanta, Yesus bagi sengkebuah pagi. Yesus desken sengkebuah benih pagi. Yesus kalau tidak melalui kematiannya, dia tidak akan menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang. Sama seperti benih pagi. Adi benih dai la itanenkan, la mate lebe, maka benih dai tetap sadar. Tentu musita, adi benih sadar menca, manakan perik pela cukup, mankai pela banci, larguna. Tapi benih sisa dan dai, ditamakan kutanah, mati ia jenari resuli rastura berbuah merabis, maka benih itu menjadi berguna bagi banyak orang, bisa memberi makan banyak orang, bisa memberi makan banyak orang. Jadi benih bas ia mati maka berguna. Demikian juga kematian Yesus
menjadi berguna bagi kita orang-orang percaya. Kematiannya itu menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang. Jadi Yesus memang harus menderita, Yesus memang harus mati, tapi ketika kebangkitannya terjadi, maka Yesus menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan melalui penderitaan itu, melalui kematiannya itu, Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran penting apa yang kita dapatkan daripada firman Tuhan ini? Bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. Oleh karenanya melalui firman ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya melalui penderitaannya itu, hanya melalui ketaatan Yesus itulah sampai mati di kayu salib, maka dia menjadi berkat keselamatan, maka dia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang percaya. Ini menegaskan kepada kita, tanpa kesediaan kita mengalami penderitaan, kita tidak mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Usur kuturikan man perpulungan, pas kesempatan indah pe sekengkang. Jelma-jelma sindarani kesenangan bas hidup enda akan menyusahkan orang lain. Tapi orang-orang yang bersedia menderita, taat di dalam penderitaan, maka orang-orang itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang tua si langit menderita, tidak akan menjadi berkat bagi anak-anak. Orang tua yang tidak mau menderita, tidak akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan banyak orang. Oleh karenanya, setiap kita yang mau menjadi berkat, kita harus rela mengalami penderitaan. Orang tua rela mengalami penderitaan, telah jadi pasu-pasu anak-anak. Kemudian selanjutnya apa yang kita lihat, bahwa penderitaan itu tidak selamanya, melainkan sama seperti Yesus setelah mengalami penderitaan itu, dia menerima penghormatan dari Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Demikian juga kita, bahwa ketika kita mau membayar pengorbanan, membayar penderitaan demi kebaikan orang lain, maka Tuhan akan memberikan berkat, meninggikan kita, memuliakan kita di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, manbandu Trina, orang tua kami, Saitun sini kami, ibas paksa endah, kita sedang mengalami pandemi wabah virus corona. Semua saat ini mulai was-was. Dan banyak orang setelah 3 minggu ini sudah mulai mengalami banyak penderitaan. Tapi Saitun dipanggil. Dalam masa-masa ini kita dipanggil untuk harus taat. Kita dipanggil untuk rela berbagi. Kita dipanggil untuk rela berkorban, untuk memperhatikan orang lain. Ini panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi bukan panggilan untuk menyenangkan diri kita, melainkan dalam masa-masa pandemi wabah virus ini, Tuhan tetap memanggil kita berbuah. Tuhan tetap memanggil kita mau menderita, supaya ketika kita mau menderita, penderitaan kita itu bisa berbuahkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menolong orang di dalam kesusahan. Oleh karenanya, mari berbagi. Oleh karenanya, mari perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apa yang bisa kita buat, buah kebaikan, buah kasih yang bisa kita lakukan, supaya orang-orang lain merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan ini. Kami percaya Tuhan akan memuliakan kita, Tuhan akan meninggikan kita, Tuhan akan melimpahi kita, dan tidak kekurangan sesuatu apapun ketika kita rela berkorban, rela menderita untuk melakukan kehendak Tuhan. Hendam sebaca saken kami mankam kerina orang tua kami Saitun, tetap semangat, tetap remediah ukur, jangan tetap berbuat supaya melalui kehidupan kita terpuji dan termulia nama Tuhan. Amin. Mari sini aluras kita berfoto.
Bujur Tuhan isahkan kami manbandu, ibas kami enggo ngalokan firman Tuhan. Pasu-pasu kami kerina gelah kami pe bagi sengkebuah benih pake. Ngit mate, ngit berkorban. Gelah banci kami dipakai Tuhan. Erbuahkan perbahanan-perbahanan simhuli, semaka buah simhuli sibahan kami, erguna mankala sidebat. Ibas kesempatan nenda secara khusus bertoto kami nangdangi kekelengan kami silih ibas kurang sehat bagepe sipak sana sakit, apakah dirawat di rumah sakit entah dirawat di rumah. Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Guru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, Ripka Guru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Aleta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Guru Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulinga, Biring Grace anak kami Aldo Sinulinga, Nande Lusin Surbakti, Bagepe totokan kami Bapak Risna Depari, Bapak Morel Semaren, Bapak Parias Nande Paria sendiri, Nande Neti Pranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Bagepe kekelengan kami Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Anta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, ibas gelar Tuhan Yesus, mari lawat ras pasu-pasu, berekendu kesembuhan manbana. Bagepe secara khusus totopun kami, Naras Emeritus Bapak Nevi Ginting, ibas gelar Yesus lawat jamahku, kamsi kepalam ia ibas sakit pinakit nanari. Bujur Tuhan, adili tengah senina turang kami, orang tua kami, silit bas kurang sehat bas paksa enda, silablas kami gelarna, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Kerina Saitun, GPKP Rumput Kabar Lama, bagepe Saitun belang-belang GPKP, pasu-pasu kerina Tuhan, alu pasu-pasu kesehatan. Ibas gelar Yesus, reh kami bertoto. Amin. Bujur, juah man banta kerina.